Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Nur Sodik di channel pendidikan. Masih berbagi tentang soal penilaian akhir tahun atau PAT Bahasa Indonesia SNMPTN untuk kelas 8. Soal yang saya bahas ini adalah soal unduhan dari link di deskripsi channel operator komputer. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas izinnya untuk dibahas di channel ini. Bagi anak-anak yang inginkan soal dalam video ini, silakan unduh di channel operator komputer. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan selamat mengikuti. Soal nomor 1 tentang konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang berkaitan dengan waktu, misalnya kemudian, setelah itu, selanjutnya. Jika kita sudah mengetahui apakah konjungsi kronologis itu, maka dengan mudah mencari kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut di atas, yaitu kalimat ketiga yang berbunyi selanjutnya organisme-organisme tersebut menuju air tawar dan akhirnya ke daratan. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 berkaitan dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Isi teksnya adalah kehidupan di bumi dimulai dari lautan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hewan sederhana yang hidup di dalam air tawar dan lautan. Selanjutnya organisme-organisme tersebut menuju air tawar dan akhirnya ke daratan. Beberapa jenis di antaranya ada yang kembali ke laut. Kalau kita membaca dengan saksama, jawaban A, B, C terdapat di dalam teks tersebut di atas. Maka sebagai jawaban yang tidak sesuai dengan isi teks adalah jawaban D. Selanjutnya soal nomor 3 mengenai susunan kalimat yang benar. Susunan kalimat pada teks tersebut masih acak, maka kita mengambil susunan yang paling tepat. Jika kita perhatikan jawaban A, B, C, D semuanya dimulai dengan D. Selanjutnya apakah dilanjutkan dengan jawaban B atau jawaban C atau A? Kita melihat jawaban A dan jawaban B diikuti dengan huruf B. Dengan demikian, kita bisa membaca kalimat-kalimat D dan B. Kalimat D, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal. Mestinya kalimat berikutnya menjelaskan kata keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, kita bisa melanjutkan kalimat B, yaitu keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu bila terjadi perubahan. Jawaban yang diikuti dengan B yaitu jawaban A dan B. Jawaban C dan D sudah kita eliminasi atau kita buang. Selanjutnya, apakah jawaban setelah B diikuti dengan A atau C? Kita bisa melanjutkan jawabannya dengan cara kalimat B, keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu bila terjadi perubahan. Apakah yang dijelaskan di dalam kalimat berikutnya itu keseimbangan lingkungan itu atau perubahan? Kita akan temukan bahwa kalimat berikutnya menjelaskan kata perubahan, sehingga kita bisa menentukan bahwa jawaban itu diikuti dengan A. Maka jawaban yang paling benar adalah dengan urutan D, B, A, C, yaitu pada jawaban A. Soal nomor 4 mengenai jenis teks berdasarkan isi teks. Jika kita perhatikan dengan saksama, teks tersebut merupakan teks ulasan, sehingga jawabannya yang paling benar adalah jawaban B. Soal nomor 5, pernyataan yang merupakan keunggulan buku pada teks. Kita perhatikan bahwa teks tersebut mengandung keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dinilai sebagai hal yang baik, sementara itu kekurangan dianggap sebagai hal yang kurang baik. Dengan demikian, kita bisa memperhatikan kalimat satu demi satu. Pada film Perahu Kertas, karakter digambarkan dengan sangat kuat dan apik. Ini berarti merupakan bagian keunggulan. Demikian juga kalimat nomor 2 dan kalimat ketiga. Sementara itu, kalimat keempat dan kelima merupakan kekurangan buku tersebut, sehingga jawaban yang paling tepat adalah kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Selanjutnya masih teks yang sama, yaitu kekurangan buku.
dengan menjawab soal nomor 5 tadi, berarti kita bisa menjawab soal nomor 4. Kalimat yang merupakan kekurangan buku ditandai dengan nomor 4 dan nomor 5. Soal nomor 7 tentang bagian teks ulasan atau struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Atau bisa juga di dalam kajian lain, struktur teks ulasan terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, dan analisis tafsiran. Pada soal yang nomor 12 semua tentang struktur teks ulasan. Nanti akan kita bahas pada soal nomor 12 ini. Kita perhatikan lebih dahulu. Nomor 12 ini dimulai dengan identitas buku. Maka nomor 7 ini dimulai dengan identitas karya. Hujan merupakan buku novel karya Terelie yang bercerita tentang kemauan tokoh utama yang bernama Lail. Ini merupakan bagian dari orientasi. Selanjutnya soal nomor 8. Struktur teks ulasan yang benar di bawah ini adalah identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, yaitu pada soal nomor 7. Selanjutnya soal nomor 9. Berdasarkan penggalan teks ulasan, konjungsi temporal. Berarti kita mencari konjungsi temporal yang terdapat di dalam teks tersebut di atas. Apakah konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal berfungsi menghubungkan dua peristiwa yang berbeda yang berkaitan dengan waktu. Misalnya, kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa menemukan bahwa konjungsi yang dimaksudkan adalah konjungsi sejak. Konjungsi sejak berkaitan dengan waktu, sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa konjungsi temporal berfungsi menghubungkan dua peristiwa yang berbeda yang berkaitan dengan waktu. Demikian juga kata sejak ini menghubungkan dua peristiwa yang berbeda. Selanjutnya soal nomor 10 tentang kata introvert. Kata introvert dalam cuplikan tersebut bermakna tertutup. Lawan dari kata introvert adalah ekstrovert, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Soal nomor 11. Kalimat berisi keunggulan buku untuk melengkapi teks tersebut adalah cerpen ini sangat menarik isinya. Jika kita perhatikan urutan-urutan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam kutipan teks ulasan tersebut, kita akan bisa memilih mana yang paling tepat di antara jawaban A, B, C, atau D. Mari kita baca lebih dahulu. Novel Sang Pemimpi disajikan dengan bahasa yang indah, mampu membuat pembaca seakan larut dalam cerita tersebut. Buku novel ini juga memiliki lelucon-lelucon yang dapat membuat pembaca tertawa. Tentu jawabannya bukan A, karena A ini menjelaskan cerpen, padahal yang dimaksudkan adalah novel. Jika kita menjawab jawaban dengan B, novel ini tidak mengurangi inti pesan dari buku ini yang mengajarkan tentang hal yang tidak mungkin bisa diwujudkan dengan kerja keras. Padahal yang dimaksudkan adalah buku novel ini memiliki lelucon-lelucon yang membuat pembaca tertawa. Setidaknya, kalimat berikutnya itu adalah hal yang berkaitan dengan cara mengolah kata. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Selanjutnya soal nomor 12 sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan tentang teks ulasan yang terdiri atas identitas. Jika kita perhatikan data yang terdapat di dalam soal tersebut mengenai teks ulasan, dimulai dengan judul, pengarang, penerbit, kemudian dilanjutkan tahun terbit dan tebal buku. Selanjutnya ditunjukkan pula kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalimat yang kita pilih atau jawaban-jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang lengkap, tidak boleh dihilangkan sama sekali satu kalimat pun. Misalnya, kalau kita memilih kalimat A, buku ini telah menjadi pedoman awal bagi orang yang ingin belajar dan beberapa teori yang menjadi acuan dalam mengarang bisa gampang. Jawaban A tidak memuat beberapa data yang terdapat di dalam teks ulasan tersebut. Oleh karena itu,
data yang paling lengkap adalah jawaban D, yaitu buku yang setebal 180. Di dalam data tersebut ada, kemudian ide-ide kreatif dan motivasi dalam proses belajar mengajar disajikan dengan baik pula, terdapat di dalam data tersebut di atas. Kemudian sayangnya buku ini sangat mahal, juga terdapat di dalam data yang dimaksudkan di atas. Demikian sesi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.